Trip ini adalah trip tahunan yang diselenggarakan oleh salah satu supplier ban, untuk toko kami, yang berlangsung dari tanggal 17 hingga tanggal 20 November tahun 2022. Pagi itu, saya berangkat dari rumah menuju titik kumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Cuaca hujan, mengiringi perjalanan saya, naik bis Damri ke bandara. Setiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, karena belum berjumpa dengan rombongan yang akan berangkat, maka saya sarapan aja dulu. Tak lama setelah sarapan, saya menerima WhatsApp tentang informasi titik kumpul. Segera saya menuju lokasi yang ditentukan. Pada lokasi ini, saya bertemu dengan pihak penyelenggara tour guide-nya, dan juga rekan-rekan dari toko retail lain yang sudah siap untuk berangkat. Setelah kami menerima briefing, name tag untuk tanda pengenal, kemudian kami bersama-sama menuju waiting room bandara. Setelah tiba call untuk check-in, saya pun memasuki pesawat Batik Air, yang akan membawa kami ke kota Kendari, guna menikmati wisata ke Pulau Labengki. Lama penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Haluoleo, yang berjarak 22 km dari kota Kendari, adalah 2 jam dan 55 menit. Sekitar 30 menit lamanya terbang, breakfast box dibagikan, dan isinya cukup lumayan buat sarapan lagi bagi saya, karena sebelumnya, saya sudah sarapan juga di bandara. Tanpa terasa, setelah terbang selama 2 jam dan 55 menit, akhirnya pesawat pun mendarat dengan mulus di Bandara Haluoleo, Kendari. Setelah rombongan semua berkumpul, kami pun berjalan sama-sama ke sebuah bis yang sudah menunggu, untuk membawa kami ke kota Kendari, dengan jarak tempuh 22 km. Setibanya di kota Kendari, kami pun dibawa ke sebuah resto seafood, guna menikmati makan siang. Karena kota Kendari ini terletak di pinggir pantai, maka kuliner seafood di kota ini, sangat istimewa, serta lezat cita rasanya. Selesai santap siang menjelang sore itu, saya beserta rombongan, diantar menuju Hotel Claro, yang terletak sangat strategis pada pusat kota Kendari. Lokasi tepatnya ada di Jalan Edi Sabara nomor 39, Kendari.
Hotel berbintang 4 ini, dalam bentuk dua tower, Tower A terdiri dari 15 lantai, termasuk area Sky Lounge pada lantai atas, dengan view yang sangat indah, yaitu Teluk Kendari. Adapun Tower B, terdiri dari 10 lantai, dan kedua tower ini, sudah terintegrasi. Fasilitas kolam renang ada pada lantai 2, dengan nama Sky Pool dan Bar. Setelah check-in, peserta tur diberikan waktu untuk beristirahat di kamar masing-masing. Dan acara selanjutnya adalah makan malam bersama, pada jam 20, untuk kumpul di lobi, dan bersama-sama untuk naik bis ke tempat makan. Karena memory card Action Cam saya tiba-tiba error, maka saya memilih untuk mencari ganti memory card itu. Awalnya saya akan menyewa motor dari Satpam Hotel, tapi ternyata prosesnya lama, sehingga saya langsung menyewa sepeda saja dari hotel langsung, guna mencari toko atau kios yang menjual memory card. Setelah memory card yang saya cari ketemu, tadinya saya akan balik saja ke hotel, dan tidak akan ikut makan malam bersama. Tapi dalam perjalanan pulang ke hotel, saya di WhatsApp oleh pihak penyelenggara tur, bahwa saya ditunggu di tempat makan. Rumah makan Kampong Bakau ini adalah salah satu destinasi wisata kuliner bertema ekoturism yang paling populer di kota Kendari. Tempat ini sangat viral, karena menawarkan sensasi unik, makan di tengah hutan mangrove yang rimbun. Lokasinya pun sangat dekat dengan Hotel Claro, tempat saya menginap, hanya sekitar 3 km saja. Konsep unik dari rumah makan ini adalah, dibangun di area hutan bakau yang lebat, seluas 1 hektar di pinggir Teluk Kendari. Menu unggulan berupa seafood yang segar, yaitu kepiting saus padang, udang goreng crispy, cumi bakar, hingga ikan baronang bakar. Juga tersedia di sini spot foto dengan latar belakang hutan bakau yang hijau. Lokasi persisnya berada di Jalan Z. A. Sugianto, Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Pada rombongan ini, hanya saya saja yang belum mandi dan tidak sempat ganti baju, karena harus nyari memory card. Selesai makan, kami foto bersama dulu, sebelum pulang ke hotel. Uniknya, seluruh rombongan pulang naik bis, hanya saya sendiri yang pulang pakai sepeda. Keesokan hari, yaitu hari Jumat, tanggal 18 November tahun 2022, yang mana adalah hari kedua dari tur ini, kami diminta untuk sarapan lebih awal, agar tidak kesiangan menyeberang ke Pulau Labengki. Karena bila makin siang, ombak akan semakin besar. Usai subuh, sekitar jam 5.15, saya turun ke coffee shop tempat breakfast yang disediakan di Hotel Claro. Berbagai menu sarapan yang lezat dan sehat, tersedia dengan sistem prasmanan. Setelah sarapan, saya beserta rombongan langsung berangkat ke dermaga Tambat Labu, yang berjarak 3,5 km dari Hotel Claro. Setelah berfoto bersama, kami dipersilahkan untuk naik ke motorboat yang sudah standby di dermaga. Ada 2 unit motorboat, yang satu, dengan model kabin tertutup yang full AC, diperuntukkan untuk ibu-ibu dan yang sudah lansia, dan yang satu lagi model bot terbuka, tanpa AC, dan saya menolak untuk diarahkan ke bot pertama. Saya memilih bot terbuka, karena saya merasa bukan lansia. Hanya sekitar 5 menit speedboat Lego jangkar dari dermaga Tambat Labu, kami melewati ikon kota Kendari, yaitu Jembatan Teluk Kendari, yang membentang sepanjang 1,34 km dengan lebar jalan 20 meter. Jembatan ini diresmikan bulan Oktober tahun 2020. Dengan desain kabel pancang atau kabel state, jembatan ini memiliki struktur yang mirip dengan Jembatan Pasupati di Bandung, atau Jembatan Suramadu. Jembatan ini sering juga disebut masyarakat setempat, sebagai Jembatan Bahtera Mas. Dari bawah tiang pancang Jembatan Teluk Kendari, mesin motor bot mulai menderu keras, memecah keheningan teluk. Haluan bot terangkat, mulai membelah dan menghantam ombak laut Banda, yang tangguh tak bertepi. Speedboat semakin kencang, menyisir keindahan pesisir Elektronipa yang perlahan melarut, mengecil, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya di batas cakrawala. Sekitar 2 jam berlalu, haluan speedboat mulai stabil, saat memasuki wilayah perlindungan Pulau Labengki, ombak melunak, diredam tebing kares raksasa. Dan disinilah Labengki memperlihatkan sihirnya. Suasana hening seketika, lambung bot bersandar mulus pada dermaga kayu.
Trekking ringan langsung dimulai menuju surga tersembunyi, Blue Lagoon. Blue Lagoon dikenal oleh warga lokal sebagai Danau Mahumalalang. Tempat ini adalah laguna purba tersembunyi, yang terbentuk dari cekungan air laut, terperangkap sempurna, dan terpisah dari lautan lepas. Gradasi airnya, berwarna hijau toska pekat, namun memiliki kejernihan luar biasa sebeku kaca. Dikelilingi oleh dinding batu tegak lurus, yang ditumbuhi vegetasi hijau liar, tempat ini terasa seperti kolam renang pribadi raksasa, yang begitu magis, tenang tanpa riak, dan terputus sepenuhnya dari hiruk-pikuk peradaban dunia. Menyaksikan mahakarya ini berjam-jam dengan mata kepala sendiri, membuat badan yang dihantam ombak selama 2 jam, seketika luruh, tanpa sisa. Pada akhirnya, alam selalu memiliki cara paling magis, untuk membayar lunas, setiap peluh dan perjuangan dalam sebuah perjalanan. Setelah puas menyaksikan magisnya Blue Lagoon, saya dan rombongan kembali ke motorboat, guna menuju destinasi utama. Begitu mendekati kawasan Labengki Nirwana Resort, laju motorboat kembali melambat secara perlahan. Mesin bot kini hanya menyisakan getaran halus yang tenang, saat lambungnya membelah air laut jernih berkilau, pada area teluk. Di depan mata, berjejer pondok-pondok kayu yang estetik, yang dibangun terapung dan bersandar mesra, di kaki-kaki tebing batu kapur yang hijau. Dari atas speedboat saya sudah dapat melihat dengan jelas terumbu karang yang sehat, serta kawanan ikan kecil yang berenang bebas di bawah permukaan air, tanpa perlu menyelam. Suasana damai, angin sepoi-sepoi, dan suara riak air yang menyentuh tiang-tiang penyangga resort, seolah menyambut kedatangan kami. Setelah menaruh barang pada pondok yang sudah ditetapkan bagi masing-masing peserta trip, makan siang pun tersedia. Setelah beristirahat sejenak, lepas makan siang, kami pun diajak ke sebuah viewpoint, di balik bukit resort, berupa sebuah bukit karang. Di belakang tempat kami foto bersama, terbentang sebuah viewpoint lagi, yang bernama Teluk Cinta. Dari Teluk Cinta, kami kembali ke resort, dan sorenya, saya dan beberapa teman di rombongan, menghabiskan waktu untuk snorkeling di depan resort. Setelah puas snorkeling, saya mengambil kano di samping kamar, dan mulai mengayuh untuk crossing ke pulau di seberang resort, dengan jarak kurang lebih 300 meter. Setelah puas bermain di laut, saya pulang untuk mandi, dan langsung ke tempat makan malam. Dan karena capek seharian,
Tidak lama ngobrol-ngobrol abis makan malam, saya langsung ke kamar, tidur. Menjelang sunrise di Pulau Labengki, langit belum benar-benar terjaga. Awan-awan kelabu menggantung rendah, menyelimuti gugusan Pulau Kares yang seolah mengapung di atas laut. Cahaya matahari yang masih bersembunyi di balik cakrawala perlahan merembes melalui celah awan, menciptakan gradasi warna biru tua, ungu, jingga pucat, hingga memantul lembut di permukaan laut yang nyaris tanpa riak. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar debur ombak kecil yang memecah karang, desir angin pagi, dan sesekali kicauan burung yang menyambut datangnya hari. Saya sengaja bangun lebih awal, guna memburu sunrise. Namun tampaknya, sang fajar, pagi itu masih malu-malu kucing, berselubungkan awan. Setelah berburu sunrise yang tidak sesuai ekspektasi, saya menuju tempat makan untuk sarapan bersama. Dan lepas sarapan, kami pun berangkat menuju objek pertama, pada hari ketiga trip ini, yaitu ke Pulau Labengki kecil, guna melihat pemukiman asli suku Bajo, serta menara mercusuar peninggalan lama. Pagi di Pulau Labengki kecil dimulai dengan kesunyian yang terasa hidup. Cahaya matahari perlahan menyapu rumah-rumah panggung milik masyarakat Bajo yang berdiri di atas tiang-tiang kayu di tepian laut. Air yang bening sebening kristal memantulkan warna langit yang masih lembut, sementara perahu-perahu kayu berayun perlahan mengikuti irama ombak kecil. Dari kejauhan terdengar suara mesin ketinting yang mulai dihidupkan para nelayan, berpadu dengan tawa anak-anak yang berlarian di jembatan kayu, menciptakan harmoni sederhana yang telah berlangsung dari generasi ke generasi. Di kampung itu, waktu seolah berjalan lebih lambat. Para ibu membersihkan hasil tangkapan semalam di beranda rumah, para ayah bersiap melaut dengan jaring dan pancing, sementara aroma kopi hitam dan kayu bakar menguar dari dapur-dapur sederhana. Burung-burung laut melintas rendah di atas permukaan air yang tenang, sesekali menyambar ikan kecil. Di balik deretan rumah, gugusan Bukit Kares Labengki berdiri megah mengelilingi teluk berwarna virus, menghadirkan latar yang nyaris sempurna. Pagi di perkampungan Bajo Labengki kecil bukan sekadar awal hari, melainkan potret kehidupan yang tetap bersahaja, akrab dengan laut, dan menjaga warisan budaya maritim yang telah menjadi denyut nadi mereka selama berabad-abad. Dari desa suku Bajo, saya trekking sedikit menuju objek berikut, yaitu menara mercusuar peninggalan lama. Sayangnya peninggalan ini tidak terawat baik. Andai saja menara ini diwarnai dengan warna-warna kontras, tentu akan lebih menjual lagi, dan pada gilirannya akan menjadi ikon Pulau Labengki kecil dan suku Bajo yang mendiami pulau kecil ini. Perjalanan kami berlanjut meninggalkan Pulau Labengki kecil, membelah perairan sebening kristal, menuju salah satu permata terbaik di Kepulauan Labengki yaitu Pantai Pasir Panjang. Speedboat meluncur perlahan di atas laut bergradasi biru toska, hingga biru tua, sementara gugusan pulau-pulau Kares berdiri megah di kejauhan. Angin laut yang lembut, aroma asin samudra, dan riak ombak yang memecah keheningan menciptakan perjalanan yang terasa begitu damai, seolah setiap meter yang ditempuh membawa kami semakin dekat pada lukisan alam yang nyata. Sesampainya di Pantai Pasir Panjang, hamparan pasir putih selembut bedak, membentang mengikuti lekuk pantai, berpadu dengan air laut yang begitu jernih, hingga dasar laut terlihat jelas. Tidak ada hiruk pikuk kota, hanya suara ombak, desir angin, dan nyanyian burung yang menemani.
Disinilah Kepulauan Labengki menunjukkan pesonanya, yang sesungguhnya, alam yang masih perawan, tenang, dan memanjakan siapapun yang datang. Setiap langkah di atas pasirnya, seakan mengingatkan bahwa surga tak selalu harus dicari jauh, kadang ia bersembunyi di sudut indah Sulawesi Tenggara. Dari Pantai Pasir Panjang, perjalanan kami arahkan menuju resort, yang menjadi tempat beristirahat, makan siang dan sekaligus akan check out, untuk kembali ke Kendari. Siang itu, dengan berat hati kami harus meninggalkan Kepulauan Labengki, sebuah surga bahari yang selama 2 hari ini telah menghadirkan begitu banyak keindahan, dan ketenangan. Speedboat perlahan menjauh dari dermaga, buih ombak yang diterpa haluan speedboat, seolah mengucapkan selamat tinggal Labengki, sementara gugusan Pulau Kares, laut sebening kristal, dan hamparan pasir putih yang perlahan mengecil di kejauhan seakan mengiringi langkah perpisahan. Semilir angin laut yang tadi terasa begitu menenangkan kini membawa rasa haru, seolah alam pun ikut mengucapkan selamat jalan. Labengki bukan sekadar destinasi wisata, melainkan pengalaman yang melekat dalam ingatan. Kejernihan lautnya, keramahan masyarakatnya, kehidupan sederhana suku Bajo, hingga setiap matahari terbit dan terbenam yang kami saksikan telah menjadi bagian dari cerita perjalanan yang tak mudah dilupakan. Kami pulang membawa ribuan foto dan video, tetapi yang paling berharga adalah kenangan tentang sejuta pesona Labengki, kenangan yang akan selalu memanggil kami untuk kembali suatu hari nanti. Tanpa terasa, perjalanan laut selama sekitar 2,5 jam dari Kepulauan Labengki, akhirnya membawa kami kembali ke dermaga Tambat Labuh, Kendari. Meski perjalanan menjelajahi Labengki telah usai, petualangan kami di Sulawesi Tenggara belum berakhir. Dari dermaga, rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju Masjid Al-Alam, masjid terapung yang menjadi ikon paling terkenal di kota Kendari, sekaligus salah satu landmark religi paling megah di Indonesia. Masjid Al-Alam dibangun di atas perairan Teluk Kendari, dengan konsep arsitektur modern, bernuansa Timur Tengah, yang dipadukan dengan filosofi budaya lokal Sulawesi Tenggara. Pembangunannya dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 2010, dan diresmikan pada 2018, dengan luas bangunan sekitar 4.302 meter persegi di atas kawasan seluas 12.692 meter persegi, serta mampu menampung sekitar 10.000 jemaah. Dirancang oleh arsitek Mursyid Mustafa, masjid ini memiliki 4 menara, yang menjulang anggun, serta kubah utama yang menjadi pusat perhatian. Berdiri sekitar 1,5 km dari garis pantai, bangunan ini tampak seolah mengapung di atas permukaan Teluk Kendari, menciptakan panorama yang begitu memukau, terutama saat cahaya senja memantul di permukaan air. Perjalanan yang diawali dengan keindahan alam Labengki, ditutup dengan kemegahan sebuah mahakarya arsitektur, yang menjadi simbol spiritual dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara. Usai menikmati kemegahan Masjid Al-Alam, perjalanan kami berlanjut kembali ke Hotel Claro, Kota Kendari, untuk beristirahat sejenak. Sore perlahan berganti malam, memberi kesempatan bagi setiap peserta untuk melepas penat, merapikan diri, sekaligus mengabadikan kembali cerita-cerita perjalanan yang masih hangat dalam ingatan. Pada malam itu, seluruh rombongan kembali berkumpul dalam suasana makan malam bersama, yang berlangsung hangat dan penuh keakraban. Hidangan khas Nusantara tersaji di meja, diiringi canda, tawa, dan obrolan ringan yang membuat kebersamaan terasa semakin erat. Acara kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah, saling berbagi pengalaman selama menjelajahi Kepulauan Labengki, hingga kota Kendari. Malam itu, bukan sekadar penutup rangkaian aktivitas sehari, melainkan sebuah momen untuk mensyukuri perjalanan yang penuh warna, mempererat persaudaraan, dan menyimpan kenangan indah, yang akan terus dikenang jauh setelah perjalanan ini usai. Keesokan harinya, Minggu, tanggal 20 November tahun 2022, tibalah hari keempat, sekaligus hari terakhir dari perjalanan kami di Sulawesi Tenggara.
Pagi itu diawali dengan sarapan bersama di Hotel Claro Kendari, lalu seluruh rombongan bersiap melakukan check-out. Meski jadwal penerbangan pulang sudah menanti, perjalanan ini masih menyimpan satu destinasi terakhir, yang tak kalah memukau, yaitu air terjun Moramo, yang berjarak sekitar 64 km sebelah utara kota Kendari. Perjalanan darat menuju lokasi, memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam, melintasi kawasan pedesaan, hutan tropis, dan perbukitan hijau yang masih asri. Air terjun Moramo berada di dalam Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai, tepatnya di Desa Sumbersari, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Air terjun ini memiliki keunikan yang sangat jarang ditemukan di dunia, yakni tersusun atas sekitar 67 undakan alami, yang terbentuk dari endapan batu kapur. Airnya tidak jatuh tegak seperti kebanyakan air terjun, melainkan mengalir lembut dari satu teras ke teras berikutnya, menciptakan kolam-kolam alami yang jernih, dan aman untuk berendam. Dengan tinggi keseluruhan sekitar 100 meter dan lebar mencapai lebih dari 40 meter, Moramo dikelilingi hutan hujan tropis yang menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna endemik Sulawesi. Kombinasi bebatuan kapur berwarna putih, air sebening kristal, serta rimbunnya pepohonan, membuat suasana di sini terasa begitu sejuk, alami, dan menenangkan. Tak heran bila air terjun Moramo sering disebut sebagai salah satu air terjun bertingkat terindah di Indonesia, sekaligus penutup yang sempurna bagi perjalanan kami menjelajahi pesona Sulawesi Tenggara.